Dalam kehidupan sosial, hubungan antar manusia adalah bagian penting yang membentuk jalinan komunikasi, kerjasama, dan juga interaksi. Namun, terkadang dalam dinamika hubungan, kita harus berhati-hati dengan perilaku-perilaku toksik yang dapat merusak ikatan tersebut. Mari kita bahas tentang perilaku-perilaku yang bisa bikin hubungan antar manusia jadi kayak bom waktu. Ini adalah hal yang penting karena siapa sih yang mau hubungannya jadi toksik? Pastinya nggak enak kan? Pertama, ada perilaku yang namanya toxic positivity. Ini sebenarnya memang agak aneh, tapi intinya orang yang punya perilaku ini sangat suka menghindari atau menolak membicarakan hal-hal yang nggak enak atau negatif. Mereka cenderung mengabaikan atau menolak untuk mengakui dan mengekspresikan emosi atau perasaan negatif. Misalnya, ada nih seorang perempuan bernama Desi yang lagi punya masalah besar di tempat kerja. Mungkin karena ia dipecat atau karena salah satu proyeknya ada yang gagal. Kemudian Desi pulang dengan hati yang berat dan ingin bercerita kepada pasangannya tentang apa yang tengah ia alami. Namun, begitu Desi mulai menceritakan masalahnya, pasangannya merespon dengan berkata, "Pasti itu semua hanya cobaan. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Kamu harus tetap positif." Sekarang, bayangkan jika kamu berada di posisinya Desi. Bayangkan bagaimana perasaannya saat itu. Tentunya Desi mungkin merasa bahwa pasangannya tidak benar-benar mendengarkan atau memahami perasaan Desi. Karena sebenarnya Desi hanya ingin sekedar didengarkan dan didukung dalam menghadapi masalah, bukan langsung diberi semangat yang seolah-olah mengabaikan perasaan Desi yang sebenarnya. Nah, ini adalah contoh dari perilaku toxic positivity. Meskipun niatnya mungkin baik, namun cara tersebut bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai atau didengarkan. Kedua, ada yang namanya gaslighting. Ini adalah perilaku yang sangat jahat yang membuat hubungan menjadi toksik. Karena orang yang gaslighting ini sangat suka memanipulasi situasi sampai ngebuat orang yang menjadi lawan bicaranya merasa gila atau meragukan perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Contohnya gini, kamu sedang menunggu jemputan dari si pacar untuk jalan-jalan sore. Karena kamu udah lama nunggu, pas pacar kamu datang, kamu langsung bilang gini, "Kamu sering telat nih jemput aku." Terus pasangan kamu malah bilang, "Enggak kok, kamu yang lupa, kamu pasti lagi banyak pikiran kan?" Nah, itu namanya gaslighting. Orang-orang yang punya perilaku ini seringkali memutarbalikkan fakta dan memanipulasi pikiran orang lain. Ketiga, ada yang namanya controlling behavior atau perilaku yang suka mengendalikan. Ini perilaku yang sangat gak sehat untuk suatu hubungan. Orang yang punya perilaku kayak gini suka banget ngatur-ngatur hidup pasangannya. Mulai dari hal kecil kayak gimana caranya berpakaian, sampai hal besar kayak siapa teman yang boleh diajak bergaul. Kita seharusnya bisa saling mendukung dan menghormati kebebasan masing-masing dalam hubungan. Selain itu, ada juga perilaku kritik yang terus-menerus. Percaya deh, nggak ada yang suka kena kritik terus-menerus. Jadi kalau pasangan, teman, dan orang sekitar kamu terus-terusan ngasih kritik tanpa henti, itu bisa bikin hubungan jadi toksik. Lebih baik saling kasih masukan yang membangun dan memperbaiki, bukan malah justru membuat jengkel. Terakhir, yang gak kalah penting adalah perilaku penyalahgunaan secara emosional atau fisik. Ini yang paling parah dan harus dihindari dengan segala cara. Gak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan kekerasan atau penyalahgunaan dalam hubungan. Jadi, itulah 5 perilaku toksik yang harus benar-benar dihindari dalam hubungan antar manusia. Ingatlah bahwa hubungan yang saat itu harus didasari oleh komunikasi yang baik, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Jangan biarkan perilaku-perilaku ini meracuni kehidupan kamu.